Ustaz, bagaimana sedekah seperti model salah satu Ustaz yang terkenal di negeri kita, dengan dihitung-hitung akan diberikan dibalas 100 kali lipat, 1000 kali lipat setelah sedekah. Jazakallahu. Nah, memang dihitung sama Allah. Allah akan menghitung. Tidak ada satupun yang tidak terhitung. Kita nggak menghitung pun dihitung oleh Allah. Pernah seorang sahabat, ya Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un." Permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti apa? Kamatsali habbah, seperti satu biji gandum, kemudian menumbuhkan 7 ranting. Setiap ranting itu ada 100 buahnya gandumnya itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi yang Allah kehendaki. Seperti itu Allah menghitungnya. Karena apa? Karena manusia ini cinta sama harta. Tapi ketika kita ini dikasih tahu, mamanya Ana nih, Anda siapa namanya? Alfian itu 2000. Alfian 2000 sekarang. Alfian tapi 2000 juga. Nih Mas Alfian. Mas Alfian. Tuh, antum keluarkan duit antum tuh. Antum bawa duit kan? Bawa duit. Kan? Masya Allah. Bawa ya, bahaya jemaah. Ada orang-orang yang nggak bawa duit, sama nggak bawa duit. Baik. Nih kita ngomong sama beliau, Ana lagi nggak bawa duit. Dia tahu pokoknya Ana ini miliarder. Ana punya uang di rumah Ana, orang tahu Surabaya uang Ana tuh 10 triliun umpamanya. Kemudian Ana ngomong sama beliau, Mas Alfian, tuh nanti akan datang pengurus masjid Mas Alfian, minta duit. Ana nggak bawa duit nih. Mas Alfian kasih dia 10 juta, nanti Ana ganti 100 juta. Dia kasih, betul ya, 100 juta ya. Iya kata dia, Ana kasih dia. Dia yakin. Tapi kenapa ketika Allah yang mengatakan kita nggak yakin? Ketika Allah yang mengatakan Allah Rabbus samawati wal ardh, Allah akan gantikan 700 kali lipat. Tuh kita nggak yakin, kenapa? Masih berat ya hati kita. Allahu Akbar. Kalau tadi Ustaz itu mengajarkan hitung-hitungan, itu hanya masalah pendekatan kepada akal kita aja. Kalau hitungan-hitungan itu ada dalam Islam. Bahkan cuma banyakkan orang tuh minta gantinya di dunia. Itu yang bermasalah. Anak minta ganti. Allah kasih ganti di dunia, diganti sama Allah. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasan. Nih, Allah mengatakan barang siapa yang mau ngutangin Allah, ngutangin. Kalau ngutangin kan pasti dibayar. Fayudha'ifahu lahu. Allah akan lipat gandakan. Kayak tadi anak ngomong itu, kau kasih 10 juta, saya ganti 100 juta. Yakin dia, dikasih. Maka hitungan-hitungan itu yang bermasalah ketika seorang hamba hanya memandang kepada dunia. Ya anak ngasih, anak kepingin dunia. Kok masa gak beriman sama Allah? Yang perlu ditumbuhkan di diri orang ini, bukan diputus dia. Betul yang disampaikan Ustaz itu benar. Benar, Allah akan kasih ganti. Tapi jangan cuma cari dunia. Kalau cuma cari dunia rugi. Kalau kau bersedekah 10 juta Allah gantikan 1 miliar, terus kau mati, apa gunanya? Tapi kalau kau bersedekah Allah gantikan 1 miliar, kemudian nanti kau memiliki rumah di surga Allah. Oh, jadi yang perlu ditambahkan itu, dan itu sudah ditambah. Ana udah dengar kajian-kajian Ustaz yang mengajak kepada sedekah, bagaimana pengajaran tauhidnya. Betul, kita tuh memang harus dikenalkan dengan akhirat. Ketika seorang sahabat bawa 1 ekor onta, Masya Allah, yang sudah dikasih pelana, siap untuk berjihad di jalan Allah. Dia bawa, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Oh ya Rasulullah, ini onta sedekah di jalan Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laka biha yaumal qiyamati 700 naqah kulluha makhtumah. Kau akan mendapatkan nanti pada hari kiamat gantinya nih 700 ekor onta, semuanya pakai koran yang akan ada di timbangan dia pada hari kiamat.
Yang akan ada di padang mahsyar dalam timbangan dia tuh 700 ekor. Tuh orang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW mengatakan tentang satu pohon kurma, ada seorang Ansor yang lagi ribut ya, yang anak kecil sama orang dewasa masalah pohon kurmanya itu, karena pohon kurma itu ada di batas. Si anak ini mau bikin pagar, ada pohon kurmanya tetangga, tapi di pagar situ, maka dia ngomong, tolonglah pohonmu ini kasihkan hadiah kepada aku. Karena kadang-kadang kan orang tanam pohon, beranak pohon kurma itu, anaknya itu kadang-kadang kan lewat dari tanah dia. Si anak ini minta supaya pohon kurmanya itu diserahkan kepada dia, nggak dikasih sama tuh orang. Akhirnya anak kecil itu laporan kepada Rasulullah. Nabi SAW memanggil tuh sahabat. Mungkin si sahabat dilaporkan ke Nabi jadi nggak enak ya kan. Kata dia, kau kasihkan kepada anak itu bagimu nakhla fil jannah. Gantinya satu pohon kurma di surga. Bukan di dunia, di surga. Orang itu merasa berat atau gimana nggak dikasih. Ya sudah, Rasul cuma Sallallahu Alaihi Wasallam hendak memberikan syafaat dia, karena memang pohonnya itu milik orang itu gitu loh. Akhirnya Abu Dahda mendengarkan Nabi mengatakan itu Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan Nabi kita Alaihi Wasallam mengatakan satu pohon di surga. Apa kata Abu Dahda? Ya Rasulullah, ini syaraituha, injektuha, hal li nakhla fil jannah. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau aku beli itu pohon kurma, kemudian aku berikan kepada anak itu, bagi aku satu pohon kurma di surga. Naam, kata Rasulullah SAW. Berangkat ke Abu Dahda, dijumpai untuk orang itu, ditanya, kau tahu kebunnya Abu Dahda? Kebunnya, dikatakan ratusan pohon kurmanya Abu Dahda. Dikatakan kepada orang tadi yang punya satu pohon kurma itu, kau tahu kebunku itu? Iya, sampai nggak tahu sama kebunnya Abu Dahda. Kau mau satu pohon kurma itu, aku tukar kebunku. Kata dia, maulah, kata dia. Subhanallah. Langsung Abu Dahda pulang ke kebunnya. Tadi ada istri sama anak-anak, dipanggil tuh istri sama anak-anak. Dalam riwayat Abu Dahda itu memanggil dari luar, memanggil istrinya, ya Ummah Dahda, ya Ummah Dahda, wahai Ummah Dahda, kata dia, keluar kau. Laqad bi'naha bidahlatin fil jannah. Wahai Ummah Dahda, kita udah jual kebun ini dengan satu pohon kurma di surga. Apa kata istrinya? Robihal baik. Untung kau Abu Dahda, untung keluar itu istri. Subhanallah. Jangan cuma gantinya itu dilihat dunia. Dunia ini benar-benar kita akan meninggalkannya. Tapi di akhirat, maka tatkala Abu Dahda meninggal dunia dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut mengantarkan jenazahnya, beliau mengatakan, kam min izkin mudalla li Abi Dahda fil jannah. Berapa banyak rumah-rumah yang bergantungan milik Abu Dahda di surga. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina